Jungle. Malam Pak Aksan, malam Pak Selamat malam. Om Freddy. Selamat malam. Kita ngobrolin soal gimana kalau kita bikin gerakan nasional mengenai pengelolaan sampah ya, Om. Ya, ada reference pembelajaran dari Pak Aksan nih. Ya, ini thumbnail slides-nya. Dan kita mulai kondisi situasi saat ini ya. Ini kita dapat foto-foto dari Bali, tapi ini juga terjadi di sekitar Pulau Jawa ya. Pemukiman padat Hmm. di sekitar eh, bantaran sungai ya. Kalau yang di Ciliwung sudah direlokasi. Nah, ini yang kita nggak tahu yang lain. Kalau tadi kemarin si Richard juga ceritakan di Bali juga banyak pemukiman kumuh dengan sungainya kayak gini. Dan permukiman kelas menengah aja nih yang yang saya ngalamin sesudah saya keluar dari real estate ya. Jadi perdanya nggak efektif karena nggak ada waste collection. Nah, nah ini sejak tayangan pertama udah kita omongin nih, missing link. Jadi yang A ini yang tercecer ya, dan yang B ini yang dicoba dikumpulin lewat pengepul. Nah, kenyataannya yang tercecer itu jauh lebih besar daripada yang yang bisa pergi ke supply chain menuju recycle. Sampai kita masih, setahu saya sih sampai sekarang kita masih buka ya import impor sampah. Bener nggak Pak Aksan? Mesti kita buka kan keran importnya ya. Iya. Hmm. Bapak ingat nggak waktu kita dapat informasi dari KLHK waktu kita ini apa namanya seminar itu? Eh, Ya kan? Jadi produksi plastik domestik dan jumlah yang di recycling itu tidak lebih dari 6%. Ya, gitu ya. Berarti berarti 94% empat. itu tercecer. Ya, kan kita sudah pernah bahas ini juga, Om Iwan. Kalau para sobat sabot pernah, kita ada dua tayangan sebelumnya dengan penyertaan dari Mas Arnoto, itu dari beliau sekjennya vokalis ya forum kolaborasi komunitas peduli sampah. Hmm. Itu sebuah institusi, sebuah yayasan. Nah, Pak Aksan ini adalah CEO-nya, jadi bosnya Pak Arnoto. Pak Aksan, eh, eh, nama lengkapnya Pak Indriadi, Aksan Indriadi ya, betul ya Pak ya. Iya betul Pak. Ah. Nah, kami sejak tahun lalu berkonek dengan Pak Aksan waktu kita ngadain seminar, selain narasumber, ketua tim penyusun kesimpulannya juga Pak Aksan, dan yang Hmm. menyusun kesimpulan kita udah submit ke KLHK kesimpulan seminar kita. Ya, inilah sosoknya Pak Aksan ini, CEO-nya. Ya. Jadi narasumber kita kebetulan dalam program ini ya, obrolan soal Gerakan Nasional Pengelolaan Sampah. Ini episode satu nih, karena saking banyaknya yang mau disampaikan, kita bagi dari Ya. episode. Nah, perundang-undangan, komplit banget. Bahkan kita list down dan dari sini udah kelihatan memang tujuh. Kan benar, kita ada site yang meng-compare beberapa negara ASEAN ya. Kita tuh punya tujuh Hmm. perundang-undangan yang terkait itu. Singapura cuma punya dua. Ya udah, Kita ya yang paling banyak punya perundang-undangan dibanding negara-negara ASEAN lain. kita termasuk banyak ya. Nah, jadi ya ini kalau dilihat satu-satu, Undang-Undang LH ada peta jalan sampah, ya ini yang EPR Law ya, Extended Producer Responsibility, eh, Waste Management dari dari KLHK, Government Regulation 2021 yang awalnya itu sebenarnya Undang-Undang Dasar yang mendasarnya ini, yang mengatur tanggung jawab Pemda seperti apa segala macam. Dan di undang-undang ini juga udah mengatakan nih, bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan itu bisa didenda. Cuman implementasinya diserahkan ke Pemda. Di undang-undang ini saya udah pernah baca nih, yang tahun 2008. Nah, jadi komplit lah kita undang-undangnya ya. Nah, nah ini mungkin
Monggo Pak Aksan yang mau cerita. Pak Hasan mungkin dari pengamatan Pak Hasan bisa juga ngasih gambaran ke kita, karena kalau kita kan baca cuma dari berita ya. Kalau Pak Hasan mungkin sudah langsung terjun ke permasalahannya gitu. Tadi disampaikan, dicontohkan ada bahwa salah satunya adalah masalah di Ciliwung sudah dilakukan untuk pembersihan Sungai Ciliwung, sampai Ciliwung katanya airnya sudah mulai bisa untuk dimanfaatkan gitu. Menurut pengamatan Pak Hasan bagaimana? Soalnya sampai sekarang itu nggak kedengaran lagi nih. Waktu awal-awal beberapa tahun yang lalu pada saat itu dicanangkan gitu, eh, kegiatan itu ada, itu pemberitaannya bagus banget gitu. Nah, cuman nggak tahu kesininya masih masih bisa terjagakah atau ada aktivitas rutin untuk menjaga itu atau gimana, Pak Hasan? Iya Pak, Eh ini saya ucapkan selamat malam dulu nih. Jadi jadi gini Pak, kalau kita inilah uniknya orang Indonesia ya Pak ya. Hmm, Jadi kita itu emang kita katakan bahwa Indonesia adalah negara viral. Jadi apa-apa itu harus diviralkan dulu. Nah, ini kejadian juga untuk masalah pengolahan sampah. Terlalu banyak yang dipikirin oleh masyarakat Indonesia, terlalu banyak berita yang dimasukkan dalam pikiran orang Indonesia. Jadi eh, ya inilah kita emang ini apa-apa di medsos ya. Ketakutan orang itu adalah takut diviralkan. hmm, Termasuk termasuk apa namanya para pelaku-pelaku bisnis dan pelaku-pelaku jajaran jajaran pemerintah gitu ya. Nah ini hmm. ya, ini mengalahkan undang-undang nih. Bahkan kalau dikatakan memenya itu adalah viral itu di atas UUD 45 gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya semua hukum itu tidak bisa diterapkan, maka viralkan saja. Maka nanti Ya. akan apa hukum moral dari masyarakat yang akan berlaku. Nah, seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa orang Indonesia itu emang mudah tersentuh dengan hati, tapi mudah lupa, Pak. Makanya Hmm, sustainability di Indonesia itu agak sulit dia lakukan. Ini karakteristik tersendiri gitu ya. hmm, Nah, eh, dan ini yang emang terjadi gitu ya. Semua undang-undang terjadi udah ada, tetapi emang tidak dilakukan. Sebenarnya kalau kita sendiri menyimpulkan cuma ada dua, Pak. Kenapa kita ini tidak bisa melakukan ini bukan cuma masalah sampah, tapi yang lainnya juga. Bahwa satu, bahwa tidak ada contoh, ya, tidak ada contoh yang emang berhasil. Terus yang kedua, tidak ada tools atau tidak ada alat atau kalau kita bilang ada sistem ya yang sustain gitu hmm, ya. Kalau misalnya orang Indonesia itu emang apa namanya mudah tersentuh kalau misalnya ada contoh. Sesuatu kalau misalnya ada satu kesuksesan dia akan mengikut pada kesuksesan tersebut. Kalau misalnya ada hmm, salah satu yang menyentuh hati dia akan terus mengikut seperti itu. Tapi ya hmm. gitulah harus diviralkan terus. Ya. Artinya kalau misalnya mau diviralkan terus harus ada sistem yang membuat satu punish and reward ini memang Hmm, berlaku. hmm, Kalau PT KAI misalnya, ya PT KAI, dia bisa menyontohkan ketika apa namanya di lingkungan yang bersih, orang mau buang sampah juga akan takut, nggak usah ditegur gitu ya. Mau Hmm. buang ya. sampah pun juga akan malu. Makanya kalau orang bilang dulu mau eh, mau mau membuat orang Indonesia eh, buang sampah teratur atau tidak buang sampah sembarangan. Gampang, suruh aja mereka ke Singapura, gitu ya. Ya. Nah, Langsung begitu, tertib ya, Pak. langsung tertib. Nah, nah itu jadi ambience-nya itu ada. Tetapi Hmm, masalahnya ketika orang asing datang ke Indonesia, karakternya yang dari luar itu berubah di Indonesia juga seperti itu. betul, betul. Nah, seperti itu. Jadi ya saya sih senang kemarin ada transformasi pengolahan sampah ya berarti emang kita harus berubah. Kita Hmm, harus berubah dari apa namanya benar-benar dari fundamental dan kita jangan ngacu kepada negara lain sebenarnya kita harus ya. harus melihat
pada karakter orang Indonesia seperti apa, lingkungan orang Indonesia seperti apa, dan itu emang harus kita ciptakan sendiri sebenarnya. Ya, Nggak bisa kita itu ngikut orang lain. Nah, ya. jadi kalau saya sih berpikir ya seperti itu, gitu ya. Kalau kita mengenal pemerintah susah juga. Pemerintah sekarang adalah pemerintah, maaf ya, saya anggota pemerintahan sekarang ini takut, Pak. Hmm. Orang yang emang takut untuk berkreasi. Hmm. Kenapa? Karena karena akan menanggung resiko sebenarnya. Hmm. Kalau mereka itu berkreasi melakukan sesuatu hal gitu ya, mereka beresiko. Resikonya Hmm. banyak. Pertama itu tidak disenangi oleh atasannya gitu ya. Hmm. Resiko gagal, resiko tidak sesuai dengan apa namanya kebijakan yang di atas dan sebagainya macam. Nah, itu akan mengganggu karirnya mereka. Sehingga Betul. apa yang dilakukan? Ya sudah, saya terima terima aja seperti dari atas seperti apa arahannya, nanti yang saya lakukan. Ya, Nah, Pak kayak Hasan, gitu. jadi Ya, maksudnya apakah yang tadi pertanyaan saya itu yang contoh program di Ciliwung itu sekarang sudah tidak ada lagi atau berhasil atau tidak berhasil atau kembali ke dulu lagi atau gimana? gini Pak, selama Sepengamatan itu Pak tidak Isa. viral, jadi gini, ya itulah yang terjadi sekarang ini ya gerakan gerakan Ciliwung. Kalau saya bilang parameternya aja hanya sungai bersih Hmm. secara secara visual Pak ya, secara Ya. visual gitu ya, Hmm. secara visual. Tapi kan nggak di, tapi kan kita nggak bisa menggali gitu ya istilahnya. Eh, Parameter-parameternya apa lagi selain selain bersih? Misalnya apa namanya dia itu bakteri kolinya itu harus berapa ppm. Sekarang sekarang masih berapa? Itu kan tidak Hmm. pernah dilihat Hmm. dampaknya. Kalau misalnya dipakai, apakah itu orang ini Pak? Pemerintah tidak berani gitu ya. Kita itu sudah tidak berani memviralkan bahwa Ciliwung itu airnya dipakai buat air minum. Nah, ketika Hmm. dibuat air minum, proses-proses apa saja itu aja nggak ada itunya Ya, ya, seperti itu. ya. Nah, padahal itu lebih penting daripada gerakan membersihkan sendiri. Karena Hmm. kenapa? Kita harusnya kan diedukasi. Kenapa sih harus dibersihin? Kan begitu. Ya. Betul, betul. Kenapa sih harus dibersihin gitu ya? Oke lah. Sekarang ini kan kemarin itu kan itu hebat Pak. Kepala koordinatornya setiap setiap zona itu minimal kolonel. Luar Betul, biasa itu itu. Pak. Makanya saya Itu bilang luar waktu biasa Pak. itu di launching kegiatan tersebut, ini bombastis sekali gitu kesannya. Bombastis Pak. Kenapa Pak? Karena viralnya luar biasa Pak. BBC London yang memviralkan. Membuat Dia membuat satu perahu plastik gitu kan ya, Eh, di Citarum gitu ya dan di Ciliwung dari botol aqua gitu ya istilahnya seperti itu. Dan kemudian di syuting seberapa hebat gitu ya bahwa kita itu diklaim ya Indonesia itu tiga sungainya adalah termasuk tiga sungai terkotor di dunia. Nah itu kan hmm, marah, pemerintah hmm. marah, ditugaskanlah TNI Angkatan Darat seperti itu. Nah, tetapi itu udah nggak viral lagi masalahnya, Pak. Sekarang sudah nggak viral lagi. Nggak viral lagi. Dan kemudian yang diviralkan itu, ya itu tadi, Pak, agak agak salah gitu ya. Yang diviralkan adalah bahwa pimpinan di atas itu marah karena seperti ini. Nah, edukasi kepada masyarakat ya itu tidak tuntas. Nah, ini Hmm, yang yang ini. Kalau misalnya harusnya kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu kan ada sebab akibat. Kita betul, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa? Kenapanya itu betul. tidak pernah dijelaskan, Pak. Itu Ya, tidak pernah diviralkan. Ya, ya cuma karakter membuang sampah di kali itu dilarang, cuma itu aja. Nah, hmm, kemudian punish and reward-nya tidak ada, padahal undang-undangnya udah jelas, gitu loh, Pak. betul, betul. Satpol PP, Pak, Satpol PP itu hampir tidak pernah melakukan penangkapan pelanggaran sampah. Hmm, Rata-rata masyarakat, hampir semuanya masyarakat. Nah, seperti itu. Padahal itu hmm. adalah Satpol PP salah satunya adalah ditugaskan untuk itu kan begitu Ya, ceritanya. salah satu perangkat Nah, untuk contoh seperti mengawasi itu. itu. Dia, Hmm, Nah, contoh. Jadi oh, ah jadi itulah emang emang kredit Pak ya. Kalau misalnya saya hmm, bilang ya, hmm, pemerintah itu eh,
ini saya tanda kutip nih, saya nggak enak juga ngomongnya, juga melakukan apa 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 namanya, kegiatan operasional buat pengolahan sampah gitu ya. Hmm, hmm, Padahal dia harusnya di ranahnya masih diregulasi gitu ya. Nah, kemudian juga kebijakannya juga tidak bisa lintas lintas ini Pak, kesulitan lintas apa namanya, lintas sektoral dan kementerian. lintas wilayah. Nah, Ya. seperti itu. Nah, itu juga sulit. Makanya emang kalau saya pikir sih yang diperlukan sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, pilot project, dan Hmm, dalam pilot project tersebut emang harus kita perlihatkan bahwa sistem ini baru benar, dan mulai betul. edukasi yang benar lah Pak, edukasinya gitu ya, Ya. sebab akibat, kenapa sekarang kondisi Hmm, bagaimana, harusnya bagaimana, contoh-contoh di hmm, luar negeri yang bagus berjalan seperti, kenapa kebijakan di luar negeri seperti itu, akibatnya seperti apa, ya. Indonesia sulit untuk kenapa. Nah, kalau perlu Pak, Sabot ini kalau perlu bikin TV sendiri Pak, edukasi. Insya Allah ke depannya kita bisa bikin dengan bantuan vokalis nih. Aduh, semoga Pak, iya. Pak, Oke Pak, itu panjang Pak ya. nggak apa-apa Pak. Tapi Keluh tapi kan kesah, saya pemberi, sih keluh kesah aja Pak sebenarnya. Eh, tapi itu eh, kenyataan toh. Pak, tapi eh, kalau eh, kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah-pemerintah daerah Pak ya di Surabaya sudah ada PLTS itu Pak ya Pak. Kemudian di Solo juga sudah dibuat gitu. Kemudian ada di beberapa daerah lain. Itu sebetulnya efektif juga atau tidak Pak? Atau efisien nggak itu sebetulnya? Kalau saya sih menghargai ya, paling tidak sudah ada action Pak. Ya. Ketika sudah ada action berarti ada evaluasi. Yang Hmm. repotnya kalau tidak action dan tidak ada evaluasi kan begitu Pak ya. Ya. Nah, jadi apapun kebijakannya itu luar biasa Pak, saya pikir. Contohnya Hmm. misalnya yang di Surabaya, ya Surabaya saya pikir emang integritas pimpinannya itu luar biasa. Ya, salut saya. Hmm. Apa namanya, bisa menggerakkan masyarakat untuk membuat suatu gerakan, dan akhirnya masyarakat sendiri mengukur, ya Hmm. mengukur, memviralkan dirinya sendiri, itu luar biasa saya Ya. pikir. Ya. Uh, uh, Indikator yang paling utama dari Surabaya adalah sungai, Hmm. itu paling utama. Program kali bersihnya di Surabaya, di Kali Berantas itu luar biasa Pak. Itu sangat Hmm. sangat 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 diapresiasi, gitu ya, Hmm. sangat diapresiasi. Nah, itu pun juga apa namanya, eh, konkret gitu Pak ya. Contohnya Hmm. misalnya paling banyak sampah di sungai itu akibat apa? Akibat dari buangan apa namanya, masyarakat yang menghuni bantaran sungai. Hmm. Nah, caranya akhirnya gimana? Akhirnya bantaran sungai itu tidak boleh dihuni. Ya, Nah, gitu betul. istilahnya. Nah, seperti itu, tidak boleh dihuni. Nah, Hmm. kemudian biasanya tertutup, tertutup. Jadi istilahnya sungai itu tertutup sehingga orang itu kadang-kadang apa, nggak ketahuan gitu buang sampah ke Hmm. sungai. Nah, akhirnya dibuatlah ruang terbuka, public space atau Hmm. jalan, sehingga orang itu bisa melihat, orang akan malu gitu ya untuk membuang sampah ke sungai. Nah, ini saya pikir tuh membuat indikator itu luar biasa. Saya pikir Ya. itu hebat lah Pak ya. Nah, itu Hmm. Hmm. hal-hal seperti itu justru yang harus diviralin Pak. Betul, Nah, betul, gitu Pak. betul, Nah, betul. bukan kalinya bersih, tapi kenapa bisa bersih kan begitu Pak. Sehingga Ya, bisa betul. dicontoh gitu loh. Seperti itu. Sehingga menjadi Nah, pembelajaran ya, Pak ya. iya, heeh. Yang di Solo juga saya pikir juga bagus. Di Jogja sekarang Piungan ditutup, itu saya pikir juga luar biasa. Keberanian kepala daerah untuk menutup TPA itu luar biasa. Ya, Hmm. walaupun yang stres itu rakyat, Pak, masyarakat. Tetapi kan Iya. akhirnya masyarakat kan sadar. Ya, Ya. oh berarti selama ini emang ngurusin sampah itu sulit. Akhirnya Hmm. mereka itu kan bisa berkreasi dengan Hmm. sendirinya. Nah, Hmm. akhirnya oh, kalau kayak gitu kayak gini, kalau gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita apresiasi, Pak, sebenarnya. Ya, Bagus ya, lah, ya, saya pikir. ya. Nah, kalau kita mencontoh ke negara lain, Pak, tadi Pak Asa sempat menceritakan bagaimana ada regulasi di negara-negara lain, misalkan Jepang yang Pak Hasan sudah tahu persis. Apa bedanya Ya. dengan yang di kita, Pak? Oh, saya sedikit cerita, Pak ya. Saya kebetulan apa,
ketika saya waktu itu saya pernah ke Jepang tahun 2000, hal pertama yang saya pelajari dari Jepang adalah buang sampah. Nah, karena Hmm. emang itu yang menjadi pelajaran utama. Nah, ini bagaimana hebatnya Hmm. gitu ya. Jepang itu Ya. terkenal sama masalah sampah. Nah, Jepang ini pintar untuk mengangkat isu. Nih saya pikir Pak ya. Ini ya sebentar Hmm. ya. Hmm. Hmm. Eh, Bapak mungkin pernah dengar dulu namanya kasus Minamoto. Hmm. Di mana ada kejadian banyak orang ter apa namanya eh, ter terinfeksi penyakit gara-gara pencemaran laut, Ya. gara-gara merkuri. Hmm. Nah, itu menjadi isu yang luar biasa. Itu diangkat. Nah, Hmm. diangkat untuk dilarang melakukan pencemaran baik sampah padat maupun cairan ke sungai. Hmm. Nah, itu contohnya seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. penyakit apa namanya ada kandungan merkuri apa segala macam yang menyebabkan apa namanya kerusakan fungsi ginjal itu diangkat secara nasional luar biasa, gerakan Hmm. nasional diviralkan dan itu kejadian di tahun 70-an. Hmm. Luar biasa Pak, 70 80. Ada lagi Hmm. kasus Ita-Ita yang namanya. Jadi Ita itu sakit ya. Jadi kalau misalnya itu sakit itu karena pencemaran dari padi. Jadi padi Hmm. ditanam itu di kawasan yang tercemar, gitu ya. Hmm. Nah, itu ada juga akibat dari aliran lindi, Pak, sebenarnya waktu itu juga. Nah, Hmm. kemudian hasil padinya itu dikonsumsi dan kemudian itu membuat menjadi sakit. Hmm. Kasusnya mungkin cuma satu orang, dua orang, Pak. Tetapi Hmm. secara nasional diviralkan. Nah, itu Hmm. membuat satu kesadaran supaya masyarakat itu menjadi alasan supaya itu Hmm. TPA itu ditutup. Nah, Hmm. contoh-contoh seperti itu, Pak. Jadi, marine debris itu gara-gara ya Minamoto tadi gitu ya, istilahnya itu diviralkan. Hmm. Nah, terus abis itu tahun 80-an ada kasus gas sarin. Hmm. Mungkin Bapak tahu ya, istilahnya dulu yang teroris apa namanya apa membuat bom asap itu di apa namanya stasiun-stasiun kereta bawah tanah. Stasiun kereta api, betul. Di tempat Nah, sampah ya. dulu itu luar biasa Pak, banyaknya luar biasa gitu ya korbannya gitu. Nah, itu ya viralnya gimana Pak? Diviralkannya bahwa dibilang bahwa bom gasarin itu ditaruh di Tempat sampah. tempat-tempat sampah. Sama. Nah, sehingga dihubungkan bayangkan membuang sampah ya di tong sampah itu dihubungkan dengan teroris, Pak. Hebat ya. Nah, sehingga waktu itu di Jepang tidak boleh ada tempat sampah di kereta bawah tanah. Di Hmm. semua stasiun itu tidak boleh ada di public services itu tidak boleh ada Tempat tempat sampah. sampah. Lah, Jadi terus gimana? dibawa pulang. Semua sampah harus dibawa ke tempat tertentu. Ya, tempat pengumpulan sampah. Dan Hmm. kemudian itu harus dimasukkan ke dalam kantong bening, kantong plastik bening, Supaya terlihat ya, Pak ya. supaya terlihat dalamnya itu apa. Ya, sampahnya Ya, itu apa jadi gitu, Pak ya. betul Pak, betul sampai Eh. segitunya. Itu isunya seperti itu. Jadi ketika kita ini mau ke apa namanya eh, s- ke Stasiun. ke mana ke stasiun gitu ya. Hmm. Di situ ada satu tempat sampah, terus kemudian ada bilang peringatan untuk menghindari, nah ini kalau misalnya bahasa 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 Indonesianya ya, untuk Hmm. menghindari apa namanya resiko terjadinya kasus terorisme, maka kami telah menghilangkan tempat sampah di beberapa tempat, sehingga Anda diwajibkan untuk apa namanya menyediakan tempat sampah Anda sendiri untuk nanti dibuang di tempat yang telah sediakan. Hmm. Dan sekarang tulisan itu masih ada, Pak. Hebat ya. Masa Nah, itulah yang tidak ada, Pak. Iya, 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 itu iya. gini, mengangkat Nah, isu Padahal itu.
Padahal Pak, saya ingat betul di Indonesia itu ada kasus tentang merkuri itu juga kalau nggak salah di sekitar Sulawesi ya Pak. Itu nggak Itu terdengar cepat begitu aja hilang Pak. seperti Bapak bilang tadi, Pak. Hilang Pak. Ketika viralnya hilang, ya sudah hilang semuanya. Nah, gini, Makanya Padahal undang-undang itu kadang-kadang dibuat karena viral, Pak. Iya. pertanyaannya sekarang yang bisa diviralkan untuk menakut-nakuti orang Indonesia apa ya? Kan orang Jepang udah jelas takut sama penyakit. Mereka sangat aware sama kesehatan. Jadi begitu diangkat Iya. penyakit dia takut. Dan mereka punya Hmm. kebiasaan cuci tangan dan mandi air panas. Mereka sakit dikit aja udah Iya. pakai masker. Sebelum COVID mereka udah rajin pakai masker. Ya, betul. Iya, ya betul, Pak, betul. Menurut Dan saya sih tingkat kesadaran ya, itu tingkat kesadaran cukup tinggi soalnya. Jadi begitu dikasih informasi yang kira-kira akan mengancam kesadaran mereka akan suatu hal, itu mereka bisa langsung action. betul. Nah, orang Indonesia ini yang bisa dijadikan ancaman apa? Karena nggak takut sama Oh, kesehatan, nggak takut sama terorisme. Waktu ada bom di Sarinah, sebelah sini masih jualan sate gitu. iya, nggak ada takutnya Om. Gitu sih, Om. Gitu. Belanda aja dilawan sama Belanda aja dilawannya sama bambu runcing. Om. Nggak ada takut. Mungkin Tetapi kalau saya pikir harga diri, Pak, sekarang, Pak, pride, Pak, harga diri itu kita kena, Pak. harga diri Hmm. sama mungkin isu agama mungkin lebih kena buat takut-takutin orang Iya, Indonesia. itu pride, itu orang Indonesia itu lebih kena ke sana sepertinya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan, contohnya kayak gini misalnya, kita dibandingkan misalnya dengan negara tetangga Malaysia gitu ya. Oh, Malaysia udah kayak gini-gini, masa kita kayak gitu? Itu lebih kena, Pak. Lebih kena, Pak, lebih kena dalam artian kemudian mereka bereaksi secara emosional. Heeh. Tetapi Itu kan actionnya belum kalau udah tentu ada, hemat. Pak. Tetapi actionnya belum tentu ada, Pak. Ya. Iya, betul, betul, betul. Yang Chris sama Richard, Richard udah bilang ini penanganan sampahnya kok masih primitif sekali ya. Belum Iya, iya, tersentuh harga dirinya udah dibilang primitif sama Richard nih. nggak masalah. Pak, Pak Ihsan, Pak Hasan, Iya, kalau tadi salah satu contoh yang bisa kita pelajari sebenarnya dari Jepang adalah bagaimana mereka bisa mengekspos sebuah isu menjadi sebuah ancaman nasional, kan gitu, Pak ya. iya betul. Sehingga lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman tersebut gitu loh. Apalagi yang bisa kita pelajari dari mereka dalam hal pengelolaan sampah. Di sini Om Iwan sebutkan, misalkan ada pendekatan pemusnahan atau pengelolaan begitu. Hmm. Jadi Oh iya, Pengalaman ini Pak. Pak Hasan, dijanjiin Nah, supaya akibat dari situ, Pak. Jadi kalau misalnya saya belajar nih ya, saya juga nggak hmm, tahu. Saya dulu orang teknis di sana saya belajarnya manufaktur, tetapi ternyata di sana saya banyak lebih lebih lihat sisi sosialnya gitu ya. Jadi ya, gini, Pak. eh Hal tersebut itu kan udah kena ya, buat mereka itu udah hmm, kena, gitu ya. hmm, Sehingga mereka itu lebih care terhadap sampahnya itu. Nah, hmm, ketika sudah terjadi viral itu, ada proses negosiasi, ada hmm, proses satu apa namanya kalau kita ini fokus group discussion ya misalnya ya, 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 antara masyarakat, pemerintah, ilmuwan, pengusaha, ya kalau kita bilang pentahelix itu disatukan menjadi satu hmm, forum. Nah, di situ akhirnya ada negosiasi. Nah, di situ bilang, wah saya ini pengen pelayanan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Misalnya kayak gitu. hmm, Nah, kalau misalnya kayak gitu, waduh, pemerintah bilang, kalau misalnya kayak begitu, berarti mahal. Udah deh, kalau hmm, misalnya pemerintah nggak sanggup serahkan pengusaha. Nah, serahkan pengusaha. Kalau misalnya dari kita, kalau misalnya pelayanan harus segini, 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 ini biayanya. Diserahkan lagi masyarakat. Masyarakat, wah, kalau misalnya harus bayar segini, saya nggak mampu. hmm, Akhirnya itu ada proses negosiasi, menjadi satu equilibrium di situ ya ada satu titik temu gitu ya. hmm, hmm, Kebijakan apa sebenarnya yang harus mereka eh, capai gitu ya akhirnya. hmm, Nah, hmm, akhirnya mereka itu sadar pertama bahwa oh kalau kayak gitu yang harus diperhatikan karena produksi sampah itu setiap hari ada. Berarti yang harus diperhatikan adalah sampah baru. Bagaimana sampah hmm, baru ini tidak menjadi sampah yang jadi sampah lama gitu, jadi sampah yang tertimbun gitu, jadi TPA hmm, gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, oh eh,
berarti pemusnahan sampah harus cari yang paling murah. Dan cari murah apa? Dibakar gitu istilahnya. Hmm. Nah, kalau dibakar masyarakat juga nggak mau. Kalau misalnya kayak gitu saya tidak mau. Kalau misalnya dibakar nanti mengotori lingkungan, Udara mengotori ya. udara. Nah, terus habis itu dikasih PR lah itu ke ilmuwan. Gimana Hmm. caranya kalau misalnya dibakar tapi tidak mencemari lingkungan? Oke, kita kasih waktu kita 10 tahun. Kita akan kasih seperti ini gitu ya, seperti itu. Nah, Hmm. terus kemudian masyarakat nanya lagi, manfaat apa yang bisa kita bawa, kita ambil gitu Hmm. dari musrah sampah ini? Ah, oh kita bisa jadi listrik. Wah, listrik kan kita tetap aja, kita nggak peduli kurang kita bayar udah bayar listrik ke negara, listrik Hmm. bayar Hmm. bayar apa terserah kan begitu ceritanya. Hmm. Oh kalau kayak gitu biasa Jepang ada air panas. Oh bisa air panas ini kita kasih gratis kepada masyarakat. Oh akhirnya diterima juga. Nah akhirnya Hmm. ada kesepakatan. Jadi istilahnya ada proses negosiasi, ada satu pemakluman lah Pak ya istilahnya. Ya. Jadi kalau misalnya menjadi satu kebijakan itu kan sebenarnya kan apa yang terbaik pada saat itu gitu kan ya istilahnya ya. Ya. Terus Ya. kemudian bisa diterima oleh semua orang gitu kan ya. Hmm. Akhirnya tercapailah satu kebijakan bahwa pertama waktu itu kebijakannya oke milah sampah kita itu tidak usah susah-susah. Karena Hmm. kita udah tahu itu mau dibakar, makanya kita cuma memilah jadi dua yang utama, yaitu moerugomi dan moenaigomi. Sampah yang Hmm. boleh dibakar dan sampah yang tidak boleh dibakar. Itu Hmm. saja yang pertama. Jadi pertama memudahkan masyarakat dan kemudian dari memilah yang mudah tersebut akhirnya proses pembakaran jadi lebih mudah. Mudah. Dan itu sekaligus Nah, mendidik juga ya Pak ya. dan didik juga. Nah, itu Hmm. yang pertama. Terus yang kedua, oh berarti harus dibuat pengolahan sampah di masing-masing distrik, gitu ya, Hmm. masing-masing distrik. Nah, masing-masing distrik itu supaya tidak terjadi double handling, nah gitu ya. Tidak terjadi satu apa kalau tahu ya double handling kalau misalnya kayak kita kan double handling nih. Ya. Ceritanya nih, Hmm. kita dari rumah dimasukin TPS 3R. Hmm. Dari TPS 3R dimasukin ke TPA gitu kan ya. Ya. Nah, itu Ya. double handling. Bahkan kalau sekarang jadi tiga. Hmm. Tiga. Dari rumah ke TPS 3R, TPS 3R ke MRF, MRF ke pemusnah. Ya. Material Recovery Facility gitu ya, buat RDF kalau Hmm. di gitu ya, seperti itu. Jadi tiga. Nah, proses double handling itu mahal. Akhirnya Hmm. pengusaha bilang, ini aja, lo gitu dibuat distrik, pemusnah sampah itu dibuat di tengah-tengah kota, sehingga radiusnya itu bisa terjangkau dari rumah langsung bisa masuk ke insenerator. Seperti itu. Nah, itu kesepakatan yang diambil. Kita ini nanti tarifnya mahal. Betul. Nah, kayak gitu Betul. kayak gitu. Betul. Jadi hal-hal seperti itu dikasih tahu secara detail ke masyarakat. Ya. Kasih tahu secara detail masyarakat sehingga Betul. oh, Saya pikir ada satu hal yang nggak dilakukan di kita, yaitu adanya seperti tadi Pak Hasan sampaikan, seperti proses negosiasi atau ya proses proses kompromi kan gitu Pak ya. Dan betul kompromi sekali. untuk mendapatkan satu hal, satu kebijaksanaan yang dimana itu bisa menguntungkan semua orang atau bisa diterima oleh Bet- semua orang. Jadi betul sekali. Betul ya. Dan perlu Nah, diingat, Pak, Mm-mm. perlu diingat, Pak Richard, kita ini adalah negara kepulauan. Ya. Bentuk geografis kita ini sangat berbeda. Di satu Mm-mm. sisi ada di pulau, penduduknya nggak banyak, infrastrukturnya nggak ada. Di satu sisi ada Mm. yang di masyarakat modern, ada yang di pinggir pantai dan ada yang di atas gunung. Ya. Nah, ada yang di pedesaan, ada yang perkotaan. Itu Mm. karakternya berbeda-beda. Betul. Suku bangsa kita juga banyak sekali, gitu ya. Betul. Sehingga proses negosiasi itu harus dilakukan setiap kawasan. Tidak ya, Iya, bisa betul. menjadi gerakan nasional disamaratakan semuanya, nggak Nggak bisa. bisa. Betul, betul. Itu ya, pentingnya kita itu komunikasi, ya kita ini emang orang Indonesia itu orang yang mudah untuk berkompromi. Masalahnya kita ini maklum dan berkompromi berdasarkan hal yang negatif rata-rata. Ya. Tetapi kadang-kadang seperti ini tidak pernah dilakukan kompromi dengan benar gitu. Iya, benar-benar. Dan eh, dan sebetulnya kan kita ini mewakilkan suara kita itu ke sebuah lembaga perwakilan ya, Pak ya. Dan ternyata itu Iya. juga nggak jalan ya, Pak ya. Sekarang nggak paham, Pak. Karena nggak paham. untuk Contoh negosiasi. begini, saya salah satu contoh, Pak. Saya jadi banyak contohnya juga. Nggak Misalnya kayak apa-apa, Pak. begini.
kita banyak kemarin mengadopsi misalnya dari Cina. Ya. Nah, Cina itu luar biasa, Pak. Pertama, mereka itu adalah negara urban. Hmm. Jadi mereka sentralisasi. Karena mereka Ya. komunis, Pak ya. Jadi Hmm. dia tidak bisa membangun tanah kosong dibangun gitu, nggak bisa. Seenak Ya. bedah itu nggak bisa gitu Betul. istilahnya. Jadi mereka pemukiman biasanya pemukiman vertikal. Sehingga mereka itu melakukan sentralisasi Hmm. pengolahan sampah gitu ya. Seperti itu. Hmm. Dan mereka adalah land country. Hmm. Mereka itu satu hamparan, Pak. Satu Satu hamparan. hamparan, ya, satu Iya, hamparan satu pulau hamparan. gitu ya. Ah, ah. Mereka negara komunis pula. Kebijakannya juga jelas, Pak. Nah, Ya, gitu ya. istilahnya. Jadi satu pemimpin aja ngomong A, semuanya harus A kan gitu kan ya. Sampai ke RW Karakternya sama. RTA ya Pak. Iya, semuanya itu ya sama semua. Nah, Indonesia nggak kayak begitu, Pak. Sehingga Ya, kemarin ketika teknologi Cina dimasukin ke Indonesia, bubar semuanya. betul. Pak Hasan, Pak Hasan, Ah, ah. jangan dilanjutkan dulu Pak Hasan, kita lanjutin di obrolan yang akan datang, di lanjutannya di episode 2. Karena waktu kita udah tinggal 1 menit lagi. Ini seru banget. Iya, ini Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari di negara-negara lain yang sebetulnya ada proses belajarnya tersebut. Nah, kita nggak punya proses belajar ya itu, betul nggak Pak Hasan? Dan betul negosiasi betul betul Pak Aksan bilang itu ada fungsi city council. Kalau di kayak di Australia, di Amerika itu kan per daerah ada city council diskusi soal. berjalan, betul Ya, Pak. ya. Oke, sebelum kita eksplor ke contoh-contoh lagi yang sangat menarik yang bisa kita pelajari lebih banyak sebetulnya dan mudah diterapkan, mungkin kita harus sudahi dulu episode yang pertama ini. Kita sampai di contoh negara-negara tadi. Kita lanjutin di obrolan berikutnya, Om Iwan. Ya, Pak Hasan? Obrolan Iya, berikutnya terima kita kasih masuk banyak. ke Iya. yang Uni Eropa ya. Kemarin kita udah bahas Jepang ya. Oke. Ya, sampai nanti kita ada bagaimana caranya mengatasi hal tersebut dengan pola pilot project di tempat-tempat terkontrol yang kecil dulu. Itu akan kita terangkan nanti di obrolan yang akan datang. Gitu Pak Hasan? Siap. Iya, Ya, terima Om kasih Iwan. banyak. Oke, Ya. sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Hasan. Oh, Iya, makasih. sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.